selamat sore sahabat Raho. Hari ini saya Nover Puala mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat Raho Citraland. Semoga Raho Citraland semakin sukses dan jaya ke depan. Selamat ulang tahun yang kedua untuk Raho Citraland. Selamat ulang tahun untuk Raho Club cabang Citraland yang kedua tahun. Semoga tambah sukses, berjaya, dan makin banyak membantu masyarakat di Indonesia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Raho Citraland yang kedua. Semoga Raho di dalam mengembangkan terapi nanobubble untuk masyarakat makin ke depan makin jaya dan selalu bermanfaat untuk masyarakat di kota Surabaya dan sekitarnya, dan bisa menjangkau untuk kebaikan di dalam menunjang kesehatan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia dan saya hormati, selamat datang di acara HUT Raho Citraland yang kedua. Temanya adalah Beyond with Us. Oke, kita sebutkan bareng-bareng ya Pak. Ya, 1, 2, 3, biar kompak ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Beyond With us. Tepuk tangan semuanya. Artinya apa itu? Tetap muda. Oh, tetap muda. Iya, gampangnya gitu ya. Tetap muda bareng kita. Ya. Jadi ini adalah acara HUT Raho cabang Citraland. Kalau yang belum tahu Raho itu reverse aging and homeostasis, udah pasti tahu lah ya Pak ya. Ya. Yang kedua, Beyond with With us. us. Jadi Raho Club ini sudah ulang tahun yang kedua Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah kita sudah punya berapa Pak Edi? 12 cabang ya. 12 cabang, dan yang nanti tanggal 9 akan diresmikan cabang di Tulungagung. Ini cabang Tulungagung ini luar biasa karena cabang Tulungagung ini piramid pertama. Itu nanti mungkin Pak Edi bisa cerita banyak tentang bagaimana kita yang dulunya di gedung, di ruko, nanti akan menjadi piramid, dan selanjutnya akan menjadi piramid-piramid yang lain. Kita pada hari ini mungkin sudah 10.000 member. Jadi saya tidak berlama-lama di sini. Saya dalam kesempatan ini juga mengucapkan selamat ya Pak Edi. Kita yang sudah 2 tahun dan luar biasa. Pada hari ini bukan kampanye ya, kita sudah punya presiden baru ini bakalnya. Dan kita akan maju ke 2045 ya, kira-kira 20 tahun lagi. Pertanyaannya,
kita yang di sini ini masih nutut enggak ini ya. Saya kira dengan ikut Rahu Club itu alhamdulillah pasti nutut. Itu harapan. Ya memang semua di tangan Tuhan ya, tapi saya yakin itu. Jadi kita nutut, tapi pertanyaannya kalau nutut itu kita diranjang atau bisa begini. Nah, itu pertanyaannya. Semoga nanti di 2024 Indonesia Emas kita masih tetap bisa berkumpul di sini. Kesehatan, mungkin Pak Dokter tahu ya, jarum suntik, obat, semuanya dari luar negeri. Kalau ada perang dunia, apa yang terjadi? Kita tidak bisa apa-apa, semua macet, diblok. Nah, disinilah kita berpikir. Di Universitas Brawijaya itu ada saya, Profesor Sabarudin, ada Profesor Widodo. Profesor Widodo sekarang Rektor Universitas Brawijaya. Ada Profesor Aulaniam, dan beberapa orang yang lain. Kita berpikir tentang bagaimana kita bisa melakukan kontribusi terhadap banyak hal yang kita lakukan. Ini satu yang kemudian kita sampaikan kepada Pak Kanedi. Apa itu? Yaitu jangka harapan hidup orang Indonesia itu sekarang 71 tahun lebih. 71 tahun lebih. Tapi di jalan-jalan rata-rata untuk menjumpai orang 70 tahun itu susah sekali. Itu artinya mereka jadi beban keluarga. Jadi beban keluarga. Oke lah itu. Kemudian kita usahakan bagaimana ada teknologi yang murah, mudah, dan tidak tergantung pada dunia luar. Karena mereka yang usianya itu di atas 60, kalau mereka sehat, itu adalah kekuatan Indonesia. Publikasi secara ilmiah kita lakukan, tetapi memang harus di dalam klub. Karena apa? Karena ingin cepat, kita berkejar-kejaran dan waktu. Kalau kita melakukan satu proses step by step, itu hanya bisa dilakukan oleh the big pharma industry. Tidak bisa kita lakukan di Indonesia, tidak bisa. Mungkin 10 tahun yang akan depan baru akan nyampe ke masyarakat. Yang kita lakukan pertama sekarang adalah step pertama itu safe, aman dulu. Aman dulu. Jadi pakai animal, kemudian Pak Kanedi ini adalah yang pertama, nomor 001. Sehingga kita minta Pak Kanedi untuk bisa menjalankan ini agar berputar, karena harus dibisniskan di dalam satu lingkungan terbatas, namanya Club Reverse Hedging and Homeostasis Club. Ya, moga-moga ini bisa sukses, 2 tahun 10.000 baguslah. Moga-moga kita bisa menjalani ini semua dan diberkahi oleh Allah pencipta kita semua, dan kita bisa hidup dengan bahagia, sehat dan bahagia. Kita akan masuk dalam pemaparan tentang konsep nanomedicine. Yang pertama yang akan dibawakan oleh seorang bapak yang sangat luar biasa, yang selalu membimbing kita dari awal sampai saat ini. Dan ya, bagi saya Bapak itu sangat luar biasa lah. Oleh karena itu kita panggil dengan sangat hormat buat Bapak Kanedi. Pak Saleh Mukadar, Pak Igo, Dr. Sun, ya teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkanlah saya untuk memaparkan sedikit tentang nanomedicine. Nanomedicine adalah satu teknologi baru yang sudah 20-30 tahun dinyatakan sebagai the future of medicine. Ya, adalah teknologi apa itu? Silakan.
tubuh kita, ya, ada support system yang mengirimkan nutrisi, ya, mengirimkan hormon, mengirimkan gas yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu adalah terdiri dari jaringan pembuluh darah yang sangat kompleks. Ya, yang tidak diketahui adalah bahwa panjang pembuluh darah manusia itu adalah 60.000 miles atau 96.000 kilometer. Bisa mengelilingi bumi ini 2,5 kali. Kalau untuk hal ini kita harus kagum sama pencipta kita, Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah gambaran sel darah merah. Ya, terima kasih tim ini, Dr. James sudah mengerjakan animasi. Fungsi dari pembuluh darah, Bapak Ibu sekalian, adalah jalur transportasi dan satu-satunya prasarana di mana oksigen dan nutrisi bisa mencapai sel. Supaya sel dapat bertahan hidup dan beregenerasi. Karena Bapak Ibu sekalian, beregenerasi pun perlu bahan baku. Ya, ini semua dilakukan oleh darah melewati pembuluh darah. Lalu tiba-tiba terjadilah bencana, namanya penuaan. Dikarenakan fungsi dan kerja pembuluh darah yang menurun, sehingga fungsi dan kinerja kerja organ di tubuh kita mulai menurun. Karena supply sistemnya itu bermasalah. Sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak sampai. Ini disebabkan oleh adanya plak di pembuluh darah kita. Ya, plak ini adalah merupakan zat atau material yang mengganggu blood flow atau aliran pembuluh darah, yang biasanya oleh kami di IMI disebut sebagai kalsifikasi, terdiri dari kalsium dan kolesterol atau triglyceride. Ya, plak yang dibiarkan terlalu lama di pembuluh darah akan terus bertambah besar dan akhirnya mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah. Kalau penyumbatannya adanya di jantung, maka menjadi serangan jantung atau penyakit jantung. Kalau penyumbatan terjadi otak, maka terjadi stroke. Bisa berakibat fatal, pembuluh darah yang tersumbat bisa menimbulkan hipoksia atau kekurangan oksigen di jaringan. Ya. Ini 10 penyakit berbahaya menurut WHO. Ya, yang paling tinggi di atas adalah heart disease, yang kedua stroke, ketiga chronic pulmonary disease. Ya, jadi ini adalah 10 penyakit berbahaya. Lanjut. Kapan, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kapan terakhir Anda membersihkan pembuluh darah? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Karena dulu tidak kita lakukan karena kita tidak tahu caranya. Ya. Yang punya pertanyaan dan punya jawabannya adalah Rahu. Jadi Rahu punya jawaban atas pertanyaan ini. Rahu Club punya nanomedicines, adalah aplikasi medis yang menggunakan teknologi nano dan menggunakan material berukuran nano. Jadi definisi material berukuran nano Bapak Ibu sekalian adalah material yang digunakan berukuran di bawah 1000 nano. Kalau sudah di atas 1000 nano, ukurannya mikro. Nano bubble technology merupakan terapi yang menggunakan teknologi yang bertujuan untuk membersihkan seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh. Dari pembuluh darah yang besar, jantung, otak, dan sebagainya, hingga pembuluh darah kecil atau kapileri. Ya, karena kecil. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana pembuluh darah kita. Mengapa harus memakai nano? Karena apabila masih menggunakan ukuran mikro, tidak dapat menembus atau mengurai plak di pembuluh darah. Dengan ukuran nano, bisa menembus di sela-sela plak dan sedikit-sedikit akan mengurai plak. Jadi gini, dia akan masuk, ini adalah plak. Nah, kemudian kalau diperbesar, dia akan masuk di celah-celah yang besar itu, yang merah-merah itu kalsium. Ya, dia akan masuk menguraikan kalsium, melepaskan kalsium dari pengikatnya. Kemudian kita harapkan menjadi lancar pembuluh darahnya. Ini adalah perbandingan antara ukuran nano ya dengan barang-barang lainnya. Di nano bubbles yang kita pakai Bapak Ibu sekalian adalah ukuran nano 80 sampai 200 nanometer. Kemudian di atasnya itu nano particle gold itu 10 nano, 10 pangkat min pangkat 8. Kemudian ada virus ya 10 pangkat min 7. Kemudian dibandingkan dengan
rambut 10 pangkat min 6, sel darah merah itu masih ukurannya 5 mikro, jadi masih jauh lebih kecil. Ini hanya perbandingan bagaimana kecilnya material yang kita gunakan. Target terapi di RAHO adalah satu, mereverse aging. Ya, reverse itu Bapak Ibu sekalian berbeda dengan anti aging. Kalau anti aging itu memperlambat penuaan, kalau reverse aging adalah membuat kita menjadi muda kembali muda. Ya, berbeda dengan anti aging, reverse aging adalah kondisi untuk mengembalikan fungsi tubuh yang menua menjadi muda kembali. Karena seiring bertambahnya usia, kualitas organ dan pembuluh darah kita menurun. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai macam keluhan dan penyakit. Homeostasis, kata homeostasis berasal dari bahasa Yunani yaitu homeo yang artinya mirip dan stasis yang artinya tetap atau diam. Homeostasis adalah proses dari mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi stabil atau seimbang agar tubuh dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam maupun di luar tubuh. Siapakah Bapak Ibu sekalian di balik teknologi ini? Cabang RAHO Club sudah dibuka di beberapa tempat di Indonesia dan akan terus dikembangkan. Ya, kita sudah punya 11 cabang karena kemarin yang di Sidoarjo ditutup. Ya, ada 11 cabang. Kemudian insya Allah nanti di tanggal 9 kita akan meresmikan cabang Tulungagung. Ya, cabang Tulungagung ini memakai konsep bangunannya piramida. Karena seorang penemu terkenal abab ini, Nikola Tesla, mengatakan bahwa kunci dari universe atau dunia ini, kunci dari semesta ini adalah kalau kita mengenal tentang piramida. Karena di dalam piramida ada energi, frekuensi, dan vibrasi. Jadi kita memakai konsep ini nantinya diharapkan untuk semua cabang-cabang RAHO Club. Kita juga punya identitas yang bagus. Buat saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, saya mau mencoba menyaingi Fir'aun. Jadi kita akan coba memasukkan ini menjadi rekor dunia di masa yang akan datang sebagai pemilik piramida terbanyak. Kalau rumah yang biasa, kalau bangunan tinggi kalah sama banyak dari Arab, sama dari Cina. Kalau piramida mungkin kita masih bisa bersaing. Progresnya seperti ini, ya, yang di Tulungagung, di atasnya untuk pencahayaan dan ventilasi, kemudian memakai cara yang inovatif. Ya, jadi bangunan ini Bapak Ibu sekalian di Tulungagung itu kalau nanti dibutuhkan tanahnya bisa digeser, ya, bisa dipindahkan. Kemudian kalau dibongkar, dibangun lagi tidak memerlukan waktu yang lama. Ya, jadi progres ini nanti tanggal 9 akan kita resmikan soft opening. Ya, jadi kita punya satu konsep yang sekarang kita lagi lakukan adalah namanya 3M. Member membantu member. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bantu kami terus suarakan hal ini, ya, supaya kita bisa membantu orang lain. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, quotes dari saya adalah menjadi tua itu pasti. Menua tetap sehat dan produktif itu bisa. Bersihkan pembuluh darahmu, segarkan usiamu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Selamat malam para hadirin sekalian.
Mohon izin, Prof. Stiman, Dr. Bagio, Dr. Tirta, dan jajaran yang lainnya, Pak Edi, mohon izin. Perkenalkan saya Dr. James. Di sini saya sebagai koordinator dokter, dan juga nanti ada Dr. Adit sebagai direktur pengembangan Rahu Club. Jadi di sini ada beberapa riwayat kami. Di sini saya akan memaparkan sedikit apa aja terapi di tempat kami. Boleh next. Jadi terapi di tempat kami nanomedicine ada beberapa. Jadi mungkin teman-teman hadirin sekalian sudah beberapa ada yang tahu, ada yang sudah mencoba dan menikmati terapi di tempat kami. Yang pertama ada nanobubble hidrogen. Yang kedua ada EDTA. Yang ketiga ada nitric oxide. Yang keempat ada methylene blue. Dan kelima kita ada stem cell yang nanti bekerja sama dengan SNCR. Oke, next. Oke, di sini saya memaparkan sedikit ya, penjelasan sedikit aja. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dijelaskan oleh dokter masing-masing cabang. Jadi nanobubble hidrogen ini terapi yang dikombinasi dengan oksigen dan magnesium. Jadi terapi nanobubble hidrogen itu yang utama adalah hidrogen yang di dalamnya dimasukkan ke dalam nanobubble. Hidrogen sendiri berfungsi sebagai antiinflamasi, anti peradangan, antioksidan tinggi bahkan lebih tinggi daripada vitamin C, menetralkan radikal bebas dan juga menambahkan energi. Inilah mengapa ketika teman-teman sudah terapi dengan nanobubble hidrogen merasakan energinya makin bertambah. Yang kedua, di dalam nanobubble kita dimasukkan oksigen. Oksigen memang molekul penting di dalam tubuh yang sudah dikenal baik di dalam tubuh selain hidrogen. Dia juga berfungsi untuk metabolisme sel, menjaga sel tetap hidup dan beregenerasi. Dan juga yang paling penting, yang terakhir adalah mencegah pertumbuhan sel kanker. Yang terakhir, ditambahkan juga magnesium dalam nanobubble hidrogen karena manfaatnya sangat luar biasa. Dia menjaga kesehatan, kekuatan tulang, metabolisme energi, bahkan dia mengontrol tekanan darah. Nah juga magnesium ini juga sebagai dia membantu kalsium yang sudah diuraikan untuk masuk ke dalam tulang di tubuh kita. Oke, next. Ini terapi kedua yang sudah mungkin teman-teman sudah pernah dengar dan tahu, yaitu EDTA. EDTA adalah program terapi untuk mengeluarkan logam berat yang berlebih di dalam tubuh. Memang tubuh kita apabila logam berat yang berlebih itu harus dikeluarkan. Mengapa? Next. Karena logam berat yang berlebih dalam tubuh itu dapat mengganggu fungsi-fungsi di tubuh kita. Fungsi-fungsi organ dari organ yang di dalam dan di luar. Dan di dalam jantung, paru-paru dan lain-lain, bahkan organ-organ tulang, kulit pun juga terganggu. Yang ketiga, kita ada terapi yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar. Ada 3 orang penemu dari nitric oxide ini, makanya mereka di tahun 98 mendapatkan Nobel Prize. Dan dinamai nitric oxide ini sebagai miracle molecule. Jadi nitric oxide ini sebenarnya diproduksi di dalam tubuh, tapi memang seiring bertambahnya usia, nitric oxide ini produksinya menurun. Padahal sangat penting di dalam tubuh kita. Ada 5 sistem yang membutuhkan pentingnya nitric oxide. Ada sistem saraf, sistem pernapasan, sistem otot, imun, dan pencernaan. Nah, ini produksi dari nitric oxide di dalam tubuh kita. Pria dan wanita berbeda sedikit. Memang nanti di umur 60 penurunannya bisa sampai 85%. Di umur 40 pada pria bisa turun hingga 50% produksinya nitric oxide di dalam tubuh. Pada wanita turun hingga 30 sampai 35% pada usia 40 tahun. Nah, seberapa penting nitric oxide di dalam tubuh kita? Sebenarnya ada 2 manfaat penting nitric oxide di dalam tubuh. Yang pertama, dia melebarkan pembuluh darah. Melebarkan pembuluh darah ini akhirnya nanti dia meningkatkan aliran darah
pasokan nutrisi, oksigen jadi bertambah. Mengurangi juga risiko penyakit jantung, mengontrol tekanan darah. Yang kedua, fungsi penting adalah dia sebagai neurotransmitter atau membantu komunikasi sel, terutama sel saraf. Yang ketiga, dia selain dua utama tadi, ternyata di orang-orang yang sudah mendapatkan terapi ini, didapatkan dia meningkatkan happy hormone. Happy hormones ini ada 3, dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Sehingga berperan penting dalam memperbaiki gejala-gejala seperti ansietas, kecemasan, depresi, bahkan insomnia. Jadi manfaat yang lain, ada beberapa yang lain, ada meningkatkan daya ingat, meningkatkan endurance dan kekuatan. Jadi pada orang-orang yang berolahraga atau bahkan atlet, ini memang sebenarnya sangat cocok pada orang-orang tersebut. Yang keenam juga menghambat pertumbuhan tumor dan perkembangan kanker. Nah, yang terakhir ini pada pria ya. Jadi pada pria, bapak-bapak sekalian, ini dia juga memperbaiki disfungsi ereksi. Jadi mediator penting dalam fungsi ereksi dalam memulai bahkan mempertahankan ereksi. Untuk terakhir methylene blue. Jadi ini belum sebagai terapi umum, tapi ini coba kita inisiasi di Citraland, di pusat kita. Jadi hanya baru beberapa orang yang sudah mencoba dengan terapi ini. Ada Pak Edi, ada Dr. Adit, Prof. Sutiman juga sudah pernah, Ibu Prof juga sudah pernah. Jadi memang methylene blue ini memang tampaknya nanti infus warnanya kebiruan. Karena memang dari namanya juga sudah methylene blue ya. Jadi sebenarnya methylene blue ini sebenarnya sangat penting dalam saraf kita, sel saraf terutama. Jadi sel-sel di tubuh kita, sel saraf itu punya yang namanya mitokondria. Mitokondria ini seperti otak atau dapur di dalam sel kita. Jadi fungsinya dia adalah membuat mitokondria di dalam sel itu bekerja lebih baik lagi. Dan juga yang kedua sebagai proteksi, di mana kalau misalnya ada pada orang-orang yang sudah senior dengan resiko neurodegeneratif, ini sangat-sangat membantu pada orang-orang yang beresiko seperti beresiko Parkinson, Alzheimer, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Ini ada sudah 4 terapi yang sudah kita jalankan. Ada satu lagi stem cell, ini nanti lengkapnya bisa diterangkan oleh Dr. Adit, rekan saya. Silakan mungkin Dr. Adit bisa melanjutkan. Untuk yang riset terdahulu, dari ini sudah melakukan studi bagaimana nanobubble ini sebenarnya bisa memperbaiki kondisi liver yang mengalami perlemakan. Jadi hati bisa mengalami perlemakan akibat intake atau asupan lemak yang sangat tinggi. Nah ini kita uji pada hewan. Lanjut. Jadi mungkin gambarnya tidak terlalu jelas di sini, tapi yang bisa kami tunjukkan adalah lanjut, bahwa sebenarnya yang di sebelah kanan ini menunjukkan makanan yang paling normal, sedangkan yang sebelah kiri itu menunjukkan makanan lemak tinggi tanpa diterapi apa-apa. Nah, perlemakan hati itu bisa sangat diturunkan dengan infus nanobubble hidrogen ini. Bahkan lebih baik daripada dibandingkan dengan pengobatan dengan simvastatin. Biasanya kan kalau lemak tinggi, kolesterol tinggi, dikasih statin, dia turun gitu ya. Ternyata itu juga masih kalah dengan pemberian nanobubble ini. Jadi ini temuan yang sangat memberikan rasa optimis bagi kita ya. Lanjut. Berikutnya adalah studi mengenai coronary artery disease atau penyakit jantung koroner, mengenai quality of life atau kualitas hidup para pasien dengan
riwayat penyakit jantung koroner yang diselenggarakan waktu itu dipimpin oleh Dr. Subagio ya, di Rumah Sakit Puspedah Benggol di Malang. Lanjut. Nah, dari ini kita bisa melihat bahwa pemberian nanobubble itu memberikan peningkatan quality of life yang signifikan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan itu atau yang mendapatkan nanobubble yang dalam dosis yang kita hitung rendah. Jadi peningkatan ini terutama pada masalah kesehatan secara umum, persepsi kesehatannya secara umum maupun rasa-rasa nyeri atau tidak enak di badan atau body pain ya atau physical pain. Itu peningkatannya signifikan. Lanjut. Nah, dan memang semakin tinggi jumlah nanobubble yang diberikan akan semakin besar efeknya. Ini kita untuk itulah maka kita pada saat infus terapi nanobubble kan kita memberikannya kan dari sedikit dulu sampai biar terbiasa dulu sampai ke dosis yang lebih tinggi dan memang manfaatnya lebih besar kita bisa lihat di sini untuk kesehatan secara umum maupun physical pain. Nah, ada studi in vitro dari ini saya ambil dari luar negeri, lanjut, yang menunjukkan bahwa ini adalah arteri koroner, ya, arteri koroner yang mengalami aterosklerosis, mengalami pengecilan, stenosis, penyumbatan, kemudian dialiri nanobubble. Yang dialiri nanobubble itu mengalami penurunan volume plaknya itu hingga 60%, sementara yang tidak itu ya stabil aja, tidak ada perubahan ukuran plak. Lanjut. Nah, ini juga di dalam plak itu sebenarnya tidak murni plak. Kadang-kadang banyak ditemukan pembuluh-pembuluh darah yang halus yang tidak memiliki struktur yang bagus. Jadi pembuluh darah yang halus yang rapuh. Jadi akibat neovaskularisasi, dan bisa kita lihat di kiri itu pembuluh darah halus itu cukup banyak, tapi dengan diberikan dengan bubble itu dia hancur. Dengan semakin hancurnya pembuluh darah itu, maka plak itu juga tidak bisa tumbuh karena plak itu hidup ya, bukan hanya lemak, bukan hanya kalsium, tapi juga ada sel-sel yang mengeluarkan lemak dan kalsium itu. Jadi dia makin besar, makanya bisa lama-lama menyumbat. Arteri juga, dan ada yang 9%. Lanjut. Dan setelah menjalani terapi sekitar 30-40 kali, yang 100% jadi 90, yang tempat lain yang 90 jadi 80. Jadi membuka, dan ini adalah temuan secara anatomis yang berkorelasi positif yang juga dirasakan oleh member tersebut, di mana seseknya mulai hilang, aktivitas fisik mulai jadi enak lagi, dan ini juga ada buktinya secara anatomis. Jadi yang tadi klinis terlihat, anatomis juga terlihat ya. Dan penelitian-penelitian semacam ini akan kami teruskan untuk mendapatkan bukti-bukti yang bisa kita tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga harapan kami bisa kami sharing kepada dunia di masa depan. Lanjut. Kemudian kami juga mengadakan riset, kolaborasi, serta submission patent oleh founder Pak Edi dan Prof. Diman. Lanjut. Kita saat ini ada 2 paten pending dan kita akan submit paten di 13 negara. Lanjut. Ini salah satu hasil paten pending yang terbaru. Lanjut. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Stem Cell and Cancer Research Center Semarang. Lanjut. Di sini kita melihat bahwa terapi nanobubble itu bisa mengoptimalkan pembuluh darah kita dari yang paling besar hingga yang paling kecil, ya. Jadi istilahnya jalur logistik kita sempurnakan. Nah, saat jalur logistik itu sempurna, apabila stem cell itu dimasukkan, tentunya dia akan punya jalur logistik juga untuk tumbuh dan menjadi sel yang kita harapkan, menjadi jaringan yang kita harapkan. Misalnya kalau ada kerusakan di ginjal gitu, atau kerusakan di hepar, di liver, kalau rusaknya itu karena tersumbat, kalau sumbatannya belum hilang, kalau kita pasangi stem cell, juga stem cellnya mungkin sulit untuk tumbuh. Nah, saat ini saat kondisi vaskular sudah menjadi lebih baik,
maka kita berharap stem cell itu juga, terapi stem cell akan menghasilkan efek yang lebih optimal. Kita bekerja sama dengan SCCR, itu di tengah ada yang pakai dasi itu Prof. Agung, kemudian ada Prof. Dima, Dr. Rita, Dr. Sari, dan yang lain-lain di sini ya, saat kita kunjungan beberapa kali ke sana untuk istilahnya menguatkan dan konsolidasi kerjasama kami. Lanjut. Kemudian kita juga melakukan studi mengenai nitric oxide, suatu senyawa yang barusan dijelaskan memiliki fungsi yang luar biasa sebagai messenger antar sel, lebar pembuluh darah, menguatkan komunikasi antar neuron, dan ini dikerjakan studi ini di Universitas Jenderal Sudirman bekerja sama dengan LPPT UGM, diawasi oleh IMI sebagai yang utama dan melibatkan kerjasama dari kedua institusi ini. Lanjut. Kemudian kita juga menyelenggarakan studi mengenai Parkinsonism di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Ya, ini kita sudah mulai tahap persiapan untuk eksekusi, di mana kita memantau, kita akan melihat bagaimana nanobubble ini mungkin bisa memperbaiki kesehatan serta quality of life pasien-pasien dengan Parkinsonism. Lanjut. Terima kasih ya, luar biasa ya. Kalau Dr. James tadi dia memaparkan tentang konsep terapi kita yang sudah ada, yaitu hidrogen, EDTA, nitrous oxide, dan apa itu satunya yang biru-biru itu? Darah biru, Pak. Oh ya. Ya, bukan. methylene blue. Methylene blue. Kalau secara Iya. kesehatan itu untuk mengimprove tentang pesarapannya, tentang orang Parkinsonnya, tapi jangan salah loh. Jangan nanti habis diinfus yang biru-biru itu nanti jadi berdarah biru ya. Iya. Turunan darah biru nanti. Amin ya. Tapi prinsipnya tujuannya adalah baik untuk mengimprove kualitas hidup Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita adalah pelayanan berbasis riset ya Pak. Betul. Jadi risetnya harus terus berkembang. Juga terima kasih kepada Ketua Peneliti di lapangan ya, Dr. Subagio, spesialis bedah dan juga spesialis BTKV konsultan, telah melakukan studi di manusia kelompok kecil. Betul. Ya Pak ya. Nanti riset ini yang akan kita pertanggungjawabkan ya Pak, karena kita tidak hanya testimoni tapi evidence base juga akan kita kerjakan. Seperti itu ya. Betul. Jadi Bertahap. kita ini dengan ada pemaparan ini kita menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini teoritisnya ada. Jadi bukan hanya sekedar itu kan hanya NaCl biasa Pak Yan. Bukan, saya bilang sekali-sekali ikutlah di Zoom meeting kita tiap Jumat malam. Itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan, kalau untuk kita bisa mendalami tentang produk knowledge kita bisa ikuti juga, yaitu Zoom meeting kita yang tiap Jumat malam. Dan itu tiap saat perkembangan-perkembangan tentang konsep nanomedicine ini itu di situ dipaparkan. Bisa dari Prof. Tima, bisa dari Dr. Bagio, Pak Edi, dan beberapa dokter lainnya ya. Siap Pak, jadi begitu ya. Jadi kita pasti nambah pengetahuan pulang dari sini ya. Jadi nggak cuma kenyang nih kita dinner Pak. Betul. Kita juga nambah ilmu pengetahuan. Tepuk tangan sekali lagi nih. Tepuk tangan dong. Berarti semangatnya masih ada ya. Ya. Selanjutnya apa nih Pak? Kita akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan 1-2 pertanyaan. Tapi sebelum itu, kita akan memberikan kesempatan buat 1 orang atau 2 orang ya, Bapak untuk memberikan testimoni di depan terhadap apa yang dirasakan untuk setelah infus ini ya. Oleh karena itu kami persilakan buat Bapak Hito. Kami harapkan untuk maju ke depan untuk memberikan kesaksian atau testimoni ya. Ini Pak Hito, monggo. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Yang pertama pada Pak Tung Hendra yaitu, kemudian Pak Ming yang memperkenalkan saya untuk bisa berdiri di sini. Yaitu beliau-beliau itu yang sangat luar biasa bagi saya memperkenalkan supaya saya bisa sehat. Saya pertama kali saya mengikuti infus yang pertama itu tanggal 11 Juli
tahun 2023. Sampai dengan hari ini sudah 50 kali infus, kemudian sudah NB, NO sudah 10 kali, EDTA 5 kali. Jadi semua sudah hampir saya ikuti. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya sebelum saya infus saya kena jantung koroner. Ya, jantung koroner, terus saya sudah di bypass. Yang saya rasakan ketika pertama sampai dengan 20 kali, saya tidak seperti apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya saya biasa saja. Kemudian mengikuti pada yang ke-20, di atas 20 saya baru merasakan. Terus kemudian yang ke-35 saya baru naik ke EDTA. Setelah infus yang 35 saya EDTA. Itu luar biasa, saya merasakan perkembangan, tapi itu belum secara medis, perkembangan secara fisik. Waktu itu saya baru bisa mampu naik tangga sampai 8-9 kali, dan itu saya balapan sama yang naik lift. Itu ya, saya jalan balapan sama yang naik lift sampai 9. Itu saya sampai 7, dia sampai 9. Jadi selisih 2. Berarti saya lari enggak apa-apa, itu baru yang EDTA. Setelah saya NO, saya coba saya kan Sidoarjo ya. Kebetulan waktu itu saya ada pekerjaan di Prospero, itu kan ada sampai 32. Saya balapan juga sampai dengan saya berjalan sampai 22 tangga. Kemudian saya tidak ngos-ngosan, tapi capek di kaki itu aja yang kadang saya tidak latihan sebelumnya. Saya hanya tidak ngos-ngosan dan balapan dengan orang yang pakai lift. Dia di 24, saya baru 22. Berarti selisih 2 tingkat bagi saya itu sesuatu banget ya. Saya merasakan sekali itu. Saya ingin membuktikan apa yang disampaikan oleh Dr. Adit, yaitu tentang uji klinis. Nanti setelah 50 ini saya sudah daftar di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk melakukan eko dan CT scan. Ya, CT scan itu sudah nanti setelah acara ini mungkin hari Senin atau Selasa saya bisa melaporkan pada Pak Edi hasilnya, karena saya lewat jalur eksekutif ya, jadi tidak melalui BCS. Jadi yang kemarin saya sampaikan itu mungkin yang bisa saya rasakan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi di meja 9 ada yang ragu-ragu, sempat ada yang menyampaikan jangan ragu-ragu karena Rahu ini sangat luar biasa. Contohnya yang seperti saya rasakan itu. Itu sih mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini dia yang saya sebutkan tadi ya. Umur berapa, Bu? 88 tahun, masih sangat stylish. Lihat ya dandanannya. Beliau selalu datang dengan warna baju yang senada, bahkan itu dia rancang sendiri. Betul begitu, Bu? Renang sehari berapa jam? 1 jam. 1 jam. Sudah infus di Raho berapa lama? 10 kali. Baru 10 kali, tapi memang luar biasa. Ditunggu lagi ya Bu ya. Menjadi semangat buat kita semua. 88 tahun masih berenang 1 hari 1 jam. Tentunya nanti infus Raho dia bisa berenang sehari 2 jam. Ibu terima kasih banyak ya. I love your dress Bu saat ini. Silakan Pak bertanya. Selamat malam. Nama saya Hendro ya. Saya juga baru 10 kali infus di Rahu. Cuma saya yang dapatkan ini kan selama ini kan hanya nitrit oksid aja yang kita lihat hanya nitrit yang lain itu kok tidak diinfuskan di dalam. Nah ini saya perlu tanya, manfaatnya antara dari nitrit dan NO dengan metrin apa? Itu aja pertanyaan saya yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Malam. Dengan Bapak siapa? Terima kasih Pak Hendro. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nanti mungkin saya bagi 2 nanti. Yang NO-nya biar Dr. James yang ngomong. Kalau methylene blue ini dia sebenarnya, methylene blue ini sebenarnya sifatnya adalah sebenarnya ini
suatu senyawa yang sudah cukup lama dikenal di dunia medis, mungkin bahkan di sebelum tahun 60-an, yang dulu pernah muncul tapi terus tenggelam dan sekarang mulai dipelajari kembali. Sebenarnya perannya ini yang paling hebat dari methylene blue ini adalah dia itu mampu memberikan elektron kepada mitokondria. Loh, apa perlunya? Nah, mitokondria itu kan powerhouse-nya sel. Jadi, karena mitokondria itu berfungsi secara normal, maka setiap sel bisa memproduksi ATP dalam jumlah yang cukup. Nah, tapi kadang-kadang sel-sel yang sangat-sangat aktif, misal di otak segala macam, itu ya kemampuan mitokondrianya untuk memproduksi energi secara optimal itu turun. Nah, ini dibantu dengan methylene blue. Methylene blue ini dia akan memberikan elektron kayak memberikan tambahan bahan bakar. Iya, semacam suplemen langsung ke dalam sel, langsung ke dalam mitokondria, dan ini membuat fungsi terutama ya sel-sel saraf kayak gitu jadi makin lebih kayak terregenerasi, kayak terrejuvenasi begitu. Itu. Ya. Itu Pak. Ini memang sengaja kita bagi dua untuk yang NO-nya biar Dr. James ini. Kalau untuk nitric oxide perbedaannya, methylene blue kan tadi di selnya. Kalau nitric oxide itu antar selnya. Ya, jadi kan antar sel kan butuh komunikasi ya. Jadi ketika produksi nitric oxide di dalam tubuh kita menurun, komunikasi antar sel saraf ini juga menurun. Nah, dengan nitric oxide dibantulah komunikasi sel-sel saraf yang ada banyak di tubuh kita, terutama di otak. Itu perbedaannya sebenarnya. Profesor, salam hormat untuk panjenengan. Keluarga saya dosen di Fakultas Kedokteran UNER. Wes pokoknya orang-orang top, tetapi saya kena darah tinggi. Saya tidak percaya dokter, sorry, karena saya takut disuntik. Pertama kali ketemu Pak Edikan ya, itu gemeter setengah mati. Kenapa saya takut dan terpaksa mau ke tempatnya Pak Edikan? Ibu saya habis meninggal. Kemudian sepupu saya kena darah tinggi yang sampai 100 berapa gitu, 170 atau nggak kerasa apa-apa. Tiba-tiba belak, bukan saya takut mati, enggak. Tapi minimal kalau meninggal itu nggak sakit gitu loh. Makanya saya tekad saya memberanikan diri sendiri nyetir, kepala ini sudah puyeng. Emang dari Sidoarjo, rumah saya di Sidoarjo, sekarang saya ke Citraland. Ternyata diketawain sama Pak Edi. Nggih Pak Edi nggih. Diketawain, terus ada dokter-dokter, nggak tahu dokter direktur rumah sakit apa, banyak ya Pak ya. Ada beliau juga diketawain. Iki wartawan kok di jarum suntik. Kenapa saya takut? Satu, saya pernah suntik itu sampai putus. Satu. Yang kedua, saya liputan di kesehatan si Lisa Face Off, saya ikut dari detik ke detik. Itu satu. Yang kedua, saya punya trauma buruk karena saya mendampingi Sumiarse, pernah dengar? Terhukum terpidana mati. Saya adalah penulis buku beliau yang 3 kali 24 jam mendampinginya sampai eksekusi. Jadi saya takut dan buwence mek jenenge dokter. Makanya nun sewu izin ya, Bapak Ibu dokter, jangan tersinggung tapi marahlah monggo. Saya tidak suka banget karena saya ketika harus hamil, dihamili suami. Tepuk tangan untuk suami saya. Suami saya dulu wartawan Surya, sekarang dia di BUMD. Saya terpaksa hamil itu dengan inseminasi ya. Disuntik bolak-balik karena saya endometriosis. Ikut tak pisui dokter, sorry, bonek itu biasa meso ya. Nek gak meso jenenge duduk arek Surabaya, cuk. Ngono ya Pak Saleh ya. Ket mau tegang soalnya, sorry, maaf, orang-orang disambi makan sementara yang di sini ngecemes dewe. Saya ndak suka kayak gitu-gitu. Lain kali Pak Edikan jangan pakai yang begini. Harus fokus supaya utaknya nangkep, sorry. Saya kasih masukan aja ya. Jadi cek no sing ngecemes iki gak sia-sia. Panjenengan sudah melakukan berbagai penelitian, sorry, tapi disambi mangan iki mbadok tok wong Surabaya, oke? Oh, ketawa. Itu timnya Pak Ganjar ketawa. Saya juga timnya Pak Ganjar. Meskipun kalah, tapi saya bangga berada di samping orang-orang hebat. Ngoten Prof? Mbak dokter gitu aja ya. Tetapi alhamdulillah saya sembuh sudah ke berapa kali ya?
16 apa 17 kali dan insya Allah saya akan lagi dan insya Allah lagi. Selamat Prof, saya matur nuwun sangat bangga dengan bisa kenal panjenengan. Ya. Matur nuwun. Ya foto dhisik, foto sama orang top. Suwene. Terima kasih banyak sekali untuk Raho, terutama untuk Pak Edi ya dan Profesor Sutiman ya yang sudah membantu menyehatkan kita. Ya, saya sudah 30 berapa kali ya? 38 ya, saya memang nggak ada sakit, tapi saya memang mau hidup sehat. Tapi saya punya kakak, ini umur 84 tahun, itu kakinya itu sakit. Jadi dia kalau duduk di kursi nggak bisa langsung berdiri ya, mesti kasih maju dulu, pantatnya maju sampai di ujung kursi, baru mulai berdiri, tapi belum langsung berdiri karena sakit. Dia masih paksa berdiri begini nggak bisa. Tapi setelah mungkin, ya setelah infus mungkin 8, 10 atau 12 kali saya juga nggak ingat ya, tiba-tiba baru terlihat dia udah sehat gitu. Nah kalau enggak dia itu jatuh terus. Itu tahun lalu, Januari, Februari, Maret itu dia jatuh 4 kali. Tapi setelah infus Maret sampai sekarang dia nggak pernah jatuh lagi. Dan sudah kuat. Kalau berdiri dari kursi 1 kali aja langsung berdiri. Kalau dulu nggak bisa. Paksa terus dia marah lagi, dia pukul lututnya ini, dia marah pukul lututnya. Katanya nggak bisa berdiri. Sekarang ya puji Tuhan. Terima kasih ya Raho, makasih untuk tim peneliti semua, kiranya Tuhan memberkati ya, tetap kuat, tetap sehat, amin. Dan infus di Raho berapa kali infus? Ingat nggak? Kira-kira 38 kali, saya kalah loh ya, saya baru 11 gitu ya. Rasakan manfaatnya? Yakin? Oh gitu ya, ini adalah salah satu remaja yang memang 38 kali sudah infus di Raho. Oke. Saya divonis untuk kanker nasofaring di akhir Oktober ya, tahun 2021. Waktu itu belum kenal dengan Pak Edi, jadi kita serahkan kepada dokter untuk pengobatannya. Waktu itu saya diharuskan untuk sinar ya 35 kali dan kemo 7 kali ya. Tetapi saya karena ginjal kita kurang sehat, kita tolak untuk kemo. Nah, kita hanya ambil radiasi aja. Tetapi baru 3 kali radiasi, saya sudah tidak sadarkan diri masuk ke rumah sakit 2 minggu. Karena segala-galanya drop. HB dan semuanya drop. Nah, di rumah sakit 2 minggu, dokter masih tetap dipaksakan saya harus lanjut dengan radiasi. Sampai 6 kali, waktu itu saya diperbolehkan pulang. Ya, puji Tuhan bahwa waktu saya pulang, kebetulan saya dikenal dengan kakaknya, namanya Mary, bahwa wah ini boleh ke Pak Edi ya, untuk alternatif. Ya, saya langsung ke 6 kali, sinar. Itu sinarnya 1 minggu itu berturut-turut, Senin sampai Jumat. Tetapi saya dampingin dengan infus 1 minggu 2 kali. Nah, dengan demikian saya bisa bertahan sampai 25 kali radiasi. Tetapi saya sudah angkat tangan karena lebih banyak sengsaranya daripada senangnya. Akhirnya saya ambil putusan berhenti untuk radiasi. Karena setelah saya infus dalam 1 bulan, seminggu 2 kali, itu 4 minggu, hanya 8 kali. Saya tes ulang, kanker nasofaring saya sudah bersih kalau menurut dokter. Ya. Jadi saya bertahan untuk lanjut
untuk maintenance, untuk lanjut dengan infus. Saya ucapkan terima kasih Pak Edi dan selamat untuk 2 tahun berdirinya Raho. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Junaidi. Tepuk tangan buat Pak Junaidi. Survival cancer nasofaring. Ya, ini adalah member pertama yang saya tahu betul. Ya, makanya tadi kalau dibilang saya banyak, saya merasa punya saingan di belakang sana. Ya, saya banyak Bapak Ibu sekalian, apakah perlu 120 kali? Sebenarnya enggak. Tapi karena saya sudah ditunjuk oleh teman cara coba 01, jadi kalau sebagai tanggung jawab saya, kalau ada yang baru saya mesti nyobain sampai 10 kali dulu. Baru boleh orang lain. Ya, supaya safety-nya lebih terjamin buat member-member. Gitu. Jadi cukup banyak sekarang, saya sudah 127. Tapi Prof. Timan juga udah 100-an kira-kira. Ya, oke, Pak Junaidi, terima kasih banyak. Depan keilmuan ini makin maju dan makin bisa diterapkan dengan efektivitas khasiat yang lebih jelas dan kuat lagi. Bukti-buktinya sudah membuktikan dan memang ini rupanya yang pertama mungkin juga di dunia Pak ya. Di dunia pertama, kalau tentang NO2 itu banyak, tapi dari gas dan minum biasanya. Tapi kalau ini yang diinfus itu yang pertama kali. Dan memang ini khasiatnya berlipat-lipat kali ganda. Jadi biarlah kesempatan ini Bapak Ibu semua ikut memanfaatkan dan juga memperkenalkan untuk membuat banyak orang menjadi sehat, menjadi kuat, dan bisa menjadi tua tanpa sakit penyakit. Ya, umur saya sekarang juga sudah 75 karena diremajakan oleh Pak Edi. Terima kasih Pak Edi dan mudah-mudahan Tuhan memberkati. Amin. Ya, kedua Raho Citraland. Ya, Dan sukses selalu sukses ya. selalu. Terus membangun. Kita hitung bersama-sama. Siap semuanya? 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Raho Citraland yang kedua. Bahagialah kamu yang memberi, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Anime Sport, selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. سلامات ulang tahun. Otanto benvenuto, selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun. Signora Borda ed Arte, selamat ulang tahun. Daos lain dan kerasianam. Dalam
Berkopiano. Selamat chúc mừng sinh nhật bạn. Selamat ulang tahun. Happy birthday para sa inyong lahat. Selamat ulang tahun.